Saya mau ke Dokter Mila. Kalau ini sebagai spesialis kulit, kita bicara konteksnya fokus dulu untuk segmen ini, Dokter. Ini berkaitan dengan kejadian di Banjarbaru ya. Tapi kan itu untuk otomotifnya ya. Tapi kalau dengan rilis yang disampaikan oleh BMKG bahwa saat ini ada di beberapa wilayah Indonesia suhu maksimumnya itu 37 derajat Celcius, itu apakah masyarakat perlu khawatir dan ada dampak signifikannya nggak sih sebetulnya terhadap kulit dan lain sebagainya? Oke, kalau 37 sih sebetulnya enggak ya, enggak terlalu. Karena di Europe aja kita kan bisa sampai 40, 45 sekarang ya karena global warming. Tapi kalau menyambung tadi yang mobil, andaikan, kita juga perlu tahu bahwa ultraviolet A itu dan yang lain-lain, visible light, sinar kasat mata, infrared yang panas, itu bisa masuk melalui kaca jendela, itu jangan lupa. Ya, yang nggak bisa masuk cuma ultraviolet B. Kecuali memang dia mobilnya bagus banget, punya shield yang bagus, tapi itu kan rada mahal. Jadi itu juga membuat makin panas sebenarnya di mobil. Kedua, kita juga harus ingat matahari itu penuh dengan pantulan. Misalnya di aspal, pantulannya akan jauh lebih tinggi daripada di rumput. Ya, jadi kemungkinan akan tambah panas, walaupun saya nggak tahu ya Mas apa ada kaitannya. Tapi itu akan lebih panas. Jadi sebagai contoh kenapa dampaknya gimana ke manusia. Nomor satu tentu kita ingat sinar matahari itu masuk ke bumi dan karena yang terbanyak itu sebetulnya adalah infrared 50%, itu panas kan infrared. 50% ya kita 50% ya? Komposisinya itu? Komposisi, sementara 40% itu adalah yang sinar kasat mata. Keduanya ini bisa nembus kaca ya, jangan lupa. Terus baru ultraviolet A itu sangat sedikit, cuma 9,5%. Sementara ultraviolet B 2,5%. Tapi kenapa kedua ultraviolet ini sangat ditakutkan sehingga diciptakan sunscreen ya, pernah dengar kan? Nah, karena banyak penelitian memang kaitannya dengan mudah mutasi DNA, tadi penyebab kanker, terutama ultraviolet B. Nah, sekarang kalau tanya dampaknya ke kulit apa? Infrared itu bisa menembus lapisan kulit yang terdalam. Nah, kalau terus-terusan kita terpapar infrared, tentunya itu akan merusak tentu struktur kulit kita. Misalnya apa yang paling gampang, kolagen rusak cepet tua gitu ya. Elastin rusak cepet tua, cepet keriput. Nah kalau kita cepet tua artinya apa? Daya tahan kulit kita menurun. Kita tahu kulit itu adalah diciptakan untuk Tuhan oleh pelindung badan kita yang terluar. Kedua, kulit itu punya sifat pengatur suhu nih Mbak. Nah ini yang penting dengan kita yang suhu panas. Kalau pengatur suhu kita kalau kepanasan kita apa? Keringetan. Nah itu tujuannya untuk mendinginkan. Tapi yang terjadi terus-terusan keringetan kita dehidrasi. Nah jadi mungkin ini sebetulnya yang perlu diperhatikan karena tadi di cuaca yang panas dan kebetulan iklim kita lembab sehingga ini membuat kita lebih mudah dehidrasi. Kita jalan sedikit aja kan keringetan. Dokter, ini juga kalau kita lihat di visual di layar ini. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa tadi ultraviolet C harusnya nggak masuk bumi, cuman di beberapa tempat yang ozonnya bolong tadi udah mulai masuk, itu yang paling bahaya. Tapi kok kita lihat infrared kan terbanyak dan daya tembusnya tadi itu daya tembusnya itu ke dalam kulit kita cukup dalam. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa sehari-hari kita dapat infrared banyak, berarti apa sih yang harus kita kerjakan? Pasti kepingin tanya ke sana. Jangan panik, kita masih pakai baju. Nah, pakai baju yang seperti apa? Nah, ini sebagai contoh bahwa global warming yang terjadi karena CO2 kita banyak, itu menahan yang harusnya infrared masuk ke bumi itu keluar lagi ke atmosfer, ternyata tertahan sama CO2. Bumi makin panas, ya kan? Belum lagi ada gas metana, itu lebih 60 sampai 20 sampai 60 kali lebih bahaya daripada CO2. Itu penyebabnya hanya gara-gara sampah organik kita ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau itu dibilang efek rumah kaca ya. Jadi istilahnya matahari masuk harusnya keluar lagi. Ini malah nggak keluar, malah tertahan. Bumi makin panas. Nah, dampaknya bagi kehidupan apa? Manusia dulu deh misalnya ya, manusia dan hewan, tanaman. Kalau untuk manusia ada tadi, kalau kita makin panas lebih mudah dehidrasi. Nah dehidrasi akan melemahkan semua pertahanan tubuh kita. Ya minum yang cukup lah, apalagi di daerah tropis. 2 liter sehari air putih ya, bukan soda dan lain-lain. Nah kedua apa? Pakai proteksi. Dan proteksi yang paling baik adalah antara lain tentu pakaian. Ya, pakaiannya juga yang apa? Yang katun, yang menyerap keringat. Dan warnanya apa? Terang, sehingga dapat merefleksikan cahaya. Jangan pakai gelap-gelap ya. Nah, terus apalagi? Mungkin kita pakai topi, payung dan semua. Tapi kalau untuk kulit memang sudah diciptakan tabir surya yang chemical ya, yang kimiawi maupun fisik, sesuaikan dengan apa? Umur, aktivitas fisik, dan kita ada di mana. Contoh kalau umur anak di bawah 2 tahun nggak perlu pakai sunscreen dulu ya. Tapi kalau misalnya udah pada tua-tua harus pakai. Terus kedua aktivitas, kalau udah jelas kita keringetan aktivitasnya atau pakai berenang ya cari sunscreen yang water resistant. Terakhir kita di mana? Ini penting. Kalau kita kebetulan di lingkungan yang banyak pantulan, tadi saya bilang aspal. Kita di pinggir pantai atau kok padang pasir,
itu pantulannya luar biasa dibanding kalau kita di rumput. Nah, jadi kita pilih sunscreennya juga nanti sesuaikan dengan wah pantulannya banyak. Atau di atas gunung itu jauh lebih jahat daripada di bawah. Dokter Mila, yang saya tangkap, saya coba recap sedikit ya yang disampaikan Dokter Mila, bahwa kalau soal cuaca panas 37 derajat Celcius itu tidak perlu dikhawatirkan. Justru yang harus dikhawatirkan adalah soal sinar UV, infrared dan lain sebagainya. Tadi infrared 50% komposisinya, itu yang kemudian harus jadi concern kita bersama ya.